Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah dan kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata, "Tunjukilah kami jalan lurus." Tapi lurus maunya sendiri. Loh, kok begitu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua manusia pasti ingin ditunjukkan jalan lurus rohaninya, imannya. Jalan lurus kemana? Tentu saja jalan lurus setelah kematian fisik di dunia. Artinya rohnya, arwahnya mendapat jalan yang lurus kepada keselamatan, yaitu kehidupan surgawi. Bagi orang beragama, adanya keyakinan keberadaan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah, serta relasinya dengan ciptaannya, yaitu manusia, meyakini ada jalan lurus, jalan pulang kembali ke Sang Pencipta setelah manusia mati, berpulang dengan damai dan selamat. Artinya setelah meninggal disucikan, dibersihkan, diampuni segala khilaf dan dosa-dosanya. Dan tentu saja tidak sebaliknya, yaitu dihukum dalam siksa kekal atau sering disebut jurang maut. Wahyu 9 ayat 1 menulis, "Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut." Ayat ini adalah gambaran mengenai akhir zaman. Malaikat kelima dari 7 malaikat akan diberi kunci lubang jurang maut, yang adalah kematian kekal dalam siksaan. Orang menyebutnya neraka. Alkitab sebagai kumpulan perintah dan ajaran kebenaran Allah sudah mengatakan ada jurang maut. Jadi memang kalau salah jalan, bukan jalan lurus, tujuannya ya jurang maut. Oleh karena orang tidak mau kesasar ke jurang maut, maka bermohon, "Tunjukilah kami jalan lurus." Maksudnya jalan lurus kepada keselamatan untuk rohnya, untuk nyawanya, yaitu keselamatan surgawi. Jalan yang lurus juga sering disebut sebagai jalan yang terang, sehingga dengan mudah sampai ke tujuan. Saudara-saudara, ada kisah-kisah nyata menyangkut ini, seperti orang bermimpi ketemu saudaranya yang sudah meninggal, dan saudaranya itu menangis, meratap karena tidak tahu jalan, jalannya gelap. Ada juga orang yang setelah meninggal diarahkan jalannya oleh seseorang yang punya kemampuan spiritual ke jalan semestinya. Apakah tindakan seperti itu sesuai dengan kaidah ajaran agama? Bisa didiskusikan dengan yang lebih pakar dalam pengetahuan keagamaan maupun relasinya dengan Sang Pencipta. Yang pasti, jalan lurus itu ada dan nyata, meski tidak kasat mata. Jangan lupa bahwa setan atau iblis pun punya kemampuan menipu, mendustai manusia, memberi gambaran seolah-olah ada jalan yang lurus, ada jalan yang benar. Padahal iblis sejatinya, sesungguhnya adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44 kata Yesus, "Ia, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab
Di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sementara Raja Sulaiman atau Salomo menulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Dengan kata lain, orang bisa terkecoh, tertipu mengenai jalan lurus ini. Orang menyangka jalan rohaninya sudah benar dan lurus, tetapi ternyata menuju ke maut, ke jurang maut, atau kematian kekal. Lalu, jalan lurus mana yang benar-benar lurus menuju kepada keselamatan kekal? Apakah agama atau kepercayaan? Sementara apa yang disampaikan oleh ajaran agama atau kepercayaan adalah harapan, semoga, insya Allah. Jadi belum pasti benar dijamin beroleh jalan lurus. Lalu orang berupaya tekun menjalani ritual agamanya dengan ditambah memberi zakat, sedekah, berbagi dan kebaikan dengan harapan beroleh jalan lurus nantinya. Ini pun masih harapan, kalau bisa ketemu jalan lurus. Padahal kalau keseluruhan hidup manusia ditimbang antara laku yang baik dan jahat, pasti kecenderungan miring ke laku tidak baik. Mazmur 62 ayat 10 menulis, suatu dusta saja orang-orang yang mulia, pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Dengan kata lain, Mazmur menyebut tidak ada bobot rohani pada orang yang mengaku mulia beragama. Imannya lebih ringan daripada angin. Yesus Kristus berbicara tentang jalan lurus. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13-14. Jelas saudara-saudara, Yesus menyebut lebih banyak orang memilih masuk lewat jalan lebar karena maunya sendiri, cari yang gampang dan berpendapat itulah jalan lurus. Seperti ditulis di Amsal tadi, disangka jalan lurus, ternyata ujungnya maut. Orang tidak mau tahu bahwa ada jalan lurus sejati yang pasti menuju pada keselamatan, pada hidup kekal, meski jalan itu sempit dan sesak. Apakah yang dimaksud Yesus, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dalam Matius 7 tadi? Adalah bahwa kehidupan orang percaya yang menerima Yesus akan mengalami pencobaan, godaan duniawi, bahkan aniaya. Namun semuanya itu hanya sementara. Selama hidup di dunia yang penuh kegelapan ini, hanya oleh iman, percaya, dan setia pada ajaran Yesus, maka jalan lurus itu telah siap dilalui menuju hidup kekal, keselamatan kekal di surga. Yesus, utusan Allah yang dipenuhi kuasa ilahi dan membawa pengampunan dosa serta keselamatan, berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Artinya, Yesuslah jalan lurus itu yang benar dan membawa hidup kekal di surga, di rumah Allah
atau Bapa. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa atau surga kalau tidak melalui jalan sejati, yaitu Yesus Kristus pribadi, jalan yang lurus yang sejati. Dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang diselamatkan beroleh jaminan jalan lurus. Kitab Al-Quran sendiri bersaksi, dan sesungguhnya Isa, yaitu Yesus, itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat, dan ikutlah aku, inilah jalan lurus. Kitab As-Zukhruf ayat 61. Ya, Yesuslah jalan lurus sejati kepada keselamatan kekal. Yesus menjamin sepenuhnya melalui darahnya di kayu salib. Tidak perlu lagi bertanya-tanya lagi, besok kalau aku mati kemana? Tidak, tetapi di dalam Yesus itu semuanya akan dijamin. Puji nama Tuhan.